Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Saya- ini Pak Jibeng. Ya, saya Andrew dari Dai TV, Oh, Pak. ya, selamat datang, Mas. Saya mau nanya-nanya nih dan juga mau cari tahu, katanya di desa ini sedang kekeringan, Pak. Kebetulan emang ini lagi diskusi air gitu. Ini saya juga istilahnya bagaimana caranya datang ke Pak RT ini gitu kan supaya air jangan sampai terjadi kekeringan lagi gitu. Ini Pak RT-nya juga ada. Baik, Pak RT. Sebetulnya penyebab dari kekeringan di desa ini apa sih, Pak? Ya Mas, ini daerah Kampung Bunyaga, Desa Sukaluyu sudah kekeringan air. Ya masalahnya penambang pasir di gunung itu terlalu banyak sekarang yang menambang pasir. Sekarang kan jadi air ke wilayah saya juga kering sekarang mah. Mas, kalau misalkan Mas pengen tahu ke lokasi, silakan aja ke Sungai Ciapus, lihat sama Pak Ukar aja yang ke sana. Sejak tahun 90-an, Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Salah satu penyebabnya diduga penambangan pasir yang tidak sesuai peraturan di Sungai Ciapus yang menjadi sumber mata air. Sungai Ciapus adalah salah satu sungai yang mengalir di Kabupaten Bogor. Total panjangnya 13 km. Lebar sungainya saja antara 10 hingga 13 meter. Sementara lebar badan sungainya dapat mencapai 14 hingga 15 meter. Salah satu desa yang dilewati sungai ini adalah Desa Sukaluyu. Setiap musim kemarau, Sungai Ciapus selalu kering. Ini kita ada di mana, Pak? Ini kita ada di Kali Ciapus, pusatnya air ke titik Ciapus ya untuk 3 desa. Desa Sukaluyu, Sukaresmi, Taman Sari. Nah, dikarenakan kekeringan, ini banyaknya tambang pasir liar. Dari tahun ke tahun itu musim bergulir terus. Aparat pemerintahannya tidak ada mencegah. Gombangan-gombangan pasir digali, ya digali untuk penampungan pasir. Ntar kalau penuh digali lagi, diangkat pasirnya. Baru 3 kali hujan ini baru ada air. Soalnya ini karena tambang pasir liar. Dari tahun ke tahun ini terus bergejolak. Aparat pemerintahannya nggak tahu ya, kurang tahu apa gitu. Kalau menambang pasir biasanya sampai 8 atau 9 dapat per mobil. Satu mobilnya per 3 kubik. Kalau dikali 9 udah ketahuan berapa kubik per rit perharinya. Karena digali mereka mengering ya? Iya mengering, airnya jadi lewat bawah. Lewat sela-sela? Nah sela-sela yang keropos yang pasirnya diangkat. Jadi kontan ke bawah air nggak ada. Kurang lebih kalau minimal tahun 8 yang saya rasa waktu tahun 86 nyampe 8 bulan kering kemarau. Tahun ini berapa? Tahun ini baru nginjak 5 bulan, hujan kemarin baru 3 kali. Ini ada air kemarin aja hujan. Sebelumnya? Kering. Sama sekali nggak ada? Kering. Saya aja beli air dari pusat mana gitu. Pokoknya beli per hari saya beli 20 jerigen. 5 balik motor seharga 20.000. Satu jerigen berisi berapa liter? 20 liter. 5 5 jerigen, 4 jerigen per balik berarti 20 jerigen. 20 jerigen. Untuk 2 hari. Oke. 2 hari kemudian beli lagi selama 5 bulan. Beruntung sejak awal November, hujan sudah mulai turun dan Sungai Ciapus mulai terisi air. Penambangan itu terus dilakukan setiap hari, Pak? Iya, setiap hari. Tidak ada hari liburnya. Setiap hari terus bertambah? Setiap hari bertambang terus, karena orang yang nambang pasir sebenarnya bukan orang sini, pendatang-pendatang. Dari Cigombong, dari Tenjolaya, dia mengadu nasib mengambil pasir. Ini buktinya, bukti nyata ini bekas gombangan pasir. Misalnya kering, hujan, ambil pasirnya. Ada hujan, bawa pasir, banjir, tutup pasir lagi, diambil lagi pasirnya, terus temerus. Setiap hari? Setiap hari, bahkan bukan setiap hari, dari tahun ke tahun. Ini untuk menyontohkan kalau misalnya banjir ada pasir, masuk ke sini, kan penuh nih. Ntar kalau kering, alirin pasirnya diangkat lagi, gombangan lagi dalam. Ada yang 2 meter, ini baru sedikit ya, kalau misalnya di bawah lebih parah lagi, ada yang sampai 3 meter. Ini contohnya lihat aja tuh di sana, pada bikin gombangan-gombangan. Mestinya yang kita pijak ini
mestinya arus air. Bukannya malah arus air, airnya malah ke samping. Kadang-kadang lewat bawah, makanya terjadi kemarau. Ada sekitar lebih dari 500 jiwa penduduk yang tinggal di Desa Sukaluyu. Rata-rata masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai pengrajin sepatu, buruh bangunan, dan berkebun sayur-sayuran. Saat kekeringan, aktivitas dan pekerjaan warga menjadi terganggu. Salah satu dampaknya dirasakan oleh mereka yang menjadi petani. Dulu sih enggak seberapa sampai gini Pak, dulu mah tetap ada itu sumber airnya. Tapi tahun ini nih, yang bikin pusing tahun ini sekarang mah nih. Tahun lalu sih enggak sampai seperti tahun sekarang. Belum pernah beli air gitu, belum mah biarpun kemarau 6 bulan udah. Kadang-kadang 7 bulan juga ada yang musim kemarau, tapi enggak seperti ini kekeringannya. Jadi sekarang baru 6 bulan juga udah parah sekarang. Saat kemarau dan kekeringan melanda, beberapa jenis sayuran tidak bisa dipanen dengan maksimal. Cabai contohnya. 1 kilogram cabai dihargai Rp14.000. Bila tidak mengalami kekeringan, 1 pohon cabai yang dipanen selama seminggu bisa menghasilkan setengah kilogram cabai. Namun, bila mengalami kekeringan, petani hanya dapat memanen 1/4 kilogram. Dengan begitu, kerugian petani dapat mencapai minus 50%. Selain berkebun atau menjadi petani, dampak kekeringan mengganggu efektivitas pekerjaan karena mengurangi jam kerja. Hal seperti ini dialami Ius, bapak beranak 1 yang sudah 12 tahun menjadi pengrajin sepatu. Keganggu ya pekerjaan. Ketunda dulu, beli dulu air ke bawah. Tapi ya gimana lagi kalau nggak ada air, orang penghasilan juga. Kan ketunda kerjaan ketunda. Kenapa ketunda? Yang harus beli air dulu, ngambil air. Kan jauh di sini. Saat tidak mengalami kekeringan, Ius dapat membuat 8 hingga 10 kodi per minggu. Saat mengalami kekeringan, pria berumur 32 tahun ini hanya menghasilkan 5 sampai 7 kodi per minggu. 1 pasang sepatu dihargai Rp70.000. Perbedaan penghasilannya cukup signifikan, yaitu lebih dari 30%. Pemerintah Bogor tolong penambang pasir dihentikan gitu. Jadi supaya air ngalir dengan lancar, nggak terganggu. Jadi sumber air kan makin lama ke bawah. Daerah sini nggak kebagian air. Kan air mah keluar daerah sana, daerah Gunung Batu keluarnya. Soalnya dari sini udah tinggi datarannya. Kalau ke sana kan lebih bawah, air kan tetap aja larinya ke bawah, nggak mungkin larinya ke atas. Itu kan di sananya udah pada digali penambang pasir, nggak ada tampungan jadinya. Tetap aja keluarnya di daerah Gunung Batu. Letak geografisnya di atas rata-rata, sehingga air tidak terjangkau ke situ, gitu. Sukaluyu, desa Sukaluyu itu. Mau musim hujan, mau kemarau, itu dia itu susah air. Masyarakat sebagian penggali pasir itu juga tidak masyarakat Sukaluyu, tidak, bukan dari luar gitu kan. Karena itu. Nah ini yang jadi masalah juga kita kan. Ya kita udah coba menghimbau, menghalau. Jangan gali di sini. Ya namanya orang gitu kan nongkrong di mata pencarian di situ, kita halau hari ini, besok mereka datang lagi, gitu kan. Karena apa? Solusi alternatif mata pencarian kita belum dapatkan, itu yang jadi masalah. Dilematis ya, sebab satu sisi kita udah berusaha untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat, gitu kan. Tetapi satu sisi juga tetap saja sungai itu jadi rusak karena penggalian pasir. Nah, salah satu jalan itu adalah kontinuitas
dalam menegakkan satu aturan di daerah situ terus menerus, dan itu kan nggak, anggaran cukup besar itu kalau saya teruskan itu yang jadi masalah. Pemerintah itu harus jelas dan tegas tentang regulasi bagaimana melestarikan alam, gitu kan. Yang kedua tadi saya bilang, pemerintah dan swasta harus concern terhadap pelestarian alam. Yang ketiga, masyarakat sekitar lingkungan tersebut harus dimanusiakan dulu, ekonominya, pendidikannya, gitu kan. Nah, terus yang keempat itu adalah potensi di lingkungan yang kita akan garap itu bagaimana? Bisakah menjadi mata pencarian yang tidak merusak lingkungan, gitu kan, gitu potensinya. 4 itu. Kajian ilmiah lingkungan sebetulnya memegang peranan penting dalam pengelolaan suatu kawasan alam. Tanpa memperhatikan kajian lingkungan yang tepat, sebuah wilayah yang memiliki sumber daya alam dapat disalahgunakan atau dieksploitasi secara tidak tepat. Ya, tadi saya katakan bahwa saya termasuk peneliti yang sebenarnya lebih pro kepada konservasi ya. Kalaupun ada program pembangunan, ya pembangunan yang betul-betul berkelanjutan. Artinya program pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan masa kini, kita ini, tapi tidak harus mengorbankan kepentingan untuk generasi yang akan datang. Jadi memang kita hidup ini kan di suatu lingkungan, begitu ya. Kalau dalam ilmu pengetahuan kan ekologi, begitu ya. Jadi ekos itu rumah tempat kita hidup, dan kalau kita ingin tetap lestari, tetap berkelanjutan begitu, kita betul-betul harus memahami bagaimana karakter dan kondisi lingkungan kita. Kemudian untuk pembukaan lahan tambang, jelas harus ada kajiannya, kan sudah ada undang-undang bahwa untuk tambang apapun itu harus ada AMDAL. Artinya dia harus mengetahui dampak lingkungannya setelah ditambang itu seperti apa, dan bagaimana nanti mengatasi pasca tambang itu. Nah, semua sudah diatur selama kita mengikuti prosedur, aturan-aturan itu, saya kira bisa dikendalikan. Bisa juga karena kan kekeringan, artinya air tanah itu kan dipengaruhi juga oleh topografi, oleh bentang alam. Nah, kalau bentang alamnya diubah, ketersediaan air tanah itu kan juga hilang. Berarti kan ada kebijakan, tidak ada penegakan hukum yang tegas dan perlindungan. Tapi ini tidak bisa masyarakat disalahkan. Aturan yang harus dibuat dan ditegakkan karena untuk kebersamaan ini. Waduk Jati Gede dibangun di lahan seluas lebih dari 6.000 hektar dengan area genangan 4.000 hektar, meliputi 28 desa di 5 kecamatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dicetuskan idenya oleh Presiden Soekarno sekitar tahun 1963. Pembangunan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dan pembebasan lahan pertama mulai dilakukan tahun 1982. Menurut rencana, Waduk Jati Gede akan berkapasitas tampungan 979,5 juta meter kubik. Ini berarti waduk ini akan menjadi yang terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebetulnya kalau memang kita benar-benar sudah mengikuti tata ruang yang benar, begitu ya, tidak akan terjadi pengusiran terhadap masyarakat. Karena keberadaan masyarakat di suatu tempat itu sangat diutamakan untuk dilindungi. Apalagi itu sudah turun-temurun dari dulu. Yang semestinya memang harus didalui dengan kajian. Bagaimanapun program pemerintah, entah itu membangun waduk, membangun apa, semua harus didalui dengan kajian-kajian. Kajian-kajian ini akan paling tidak menilai untung ruginya, kemudian
dampak nanti yang akan ditimbulkan, terus mengatasi bagaimana nanti apabila terjadi seperti ini. Jadi ada namanya itu kelola dampak dan lain sebagainya, itu harus ada. Nah, Jati Gede itu kan mestinya pembangunannya juga harusnya dikaji ya dulunya itu. Nah, kalau sampai terjadi komplain masyarakat merasa dia tidak mendapat perhatian, apalagi mungkin ganti untung dan sebagainya, itu prosedur yang tidak benar. Tapi sebetulnya harusnya tahapan-tahapan sudah dilalui. Masyarakat sudah diberitahu bahwa ini akan dibangun, ini keuntungan untuk ini, nanti kalian itu yang tinggal di sini akan tenggelam, akan direlokasi di tempat lain yang lebih menjanjikan ke depannya. Ya jangan sampai di sini dia sejahtera, dipindah ke sana tambah sengsara, itu namanya bukan pembangunan. Sebenarnya ini kurang kajian yang ilmiah ya, entah pemerintah tahu menyembunyikan atau memang kurang gitu. Karena beralasan ini kan dari tahun 60-70-an. Nah, itu diteruskan saja, tidak ada evaluasi untuk dikaji berdasarkan misalnya seperti DPKATS bilang kan penelitiannya di Hulu Das Cimanuk itu udah krisis, udah penggundulan hutan. Sementara kalau logikanya kalau di hulunya gundul, nanti ke bawah kalau hujan kan membawa lumpur. Lumpurnya nanti mengendap di waduk. Jadi akan memberi tekanan pada bendungan. Lalu juga terjadi pendangkalan. Selain persoalan lingkungan, pembangunan Waduk Jati Gede terkait pula dengan nilai sejarah dan budaya. Menurut penelitian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, tahun 2009 terdapat lebih dari 30 situs yang ada di areal waduk tersebut yang akan tenggelam. Data arkeologi dan sejarah yang menyangkut situs menunjukkan bahwa situs-situs tersebut mencerminkan perjalanan sejarah daerah setempat dari zaman Megalitikum sampai dengan abad ke-19. Data itu penting untuk pendalaman pengkajian sejarah kuno Jawa Barat. Sebenarnya bukan masalah situs sejarah saja, bukan masalah eyang keturunan raja-raja, tapi bukan itu secara objek gitu, tapi itu ada cara kehidupan, tata kehidupan agraris yang bijaksana, mereka dengan kehidupan yang ala kadarnya gitu ya, tanpa modernisasi, tapi keberlanjutan kehidupan, kecukupan, kebutuhan dasar itu terjamin. Itu yang harus dipertahankan, malah ditiadakan. Jika kerusakan lingkungan di Desa Sukaluyu berdampak lokal dan masalah Jati Gede mencakup wilayah regional, salah satu contoh masalah lingkungan yang dampaknya lebih luas adalah bencana asap tahunan yang melanda sebagian Sumatera dan Kalimantan. Nah, sekarang berbicara dengan kanalisasi badalan gambut pada kawasan gambut ya. Kita kan perlu pahami dulu gambut itu seperti apa karakternya. Gambut itu kan suatu media yang sangat rentan sekali, mudah sekali rusak, dan itu harus diperhatikan, dijaga. Kalaupun mau dimanfaatkan itu dengan betul-betul cara yang benar. Terkait dengan kanalisasi yang secara besar-besaran yang dipakai untuk itu saya tidak setuju kanalisasi. Pemanfaatan gambut itu lebih bagus ya dilakukan dengan tradisional. Kalaupun mau dimanfaatkan kan itu sudah dibuka begitu ya, itu oleh masyarakat tradisional dengan kanal yang sempit-sempit, tidak harus besar. Soalnya kanal besar cenderung tidak bisa dikendalikan. Dia akan terjadi penurunan permukaan air, di bendung pun sulit. Nah, akhirnya kalau terjadi penurunan permukaan air pada lahan gambut, gambut itu kalau sudah kering tidak bisa kembali lagi kemampuannya menahan air, dia akan rusak. Nah, kalau sudah rusak, itu sulit sekali dikembalikan. Untuk terjadinya gambut perlu waktu ribuan tahun. Saya khawatir begitu. Jadi kadang-kadang pemerintah barangkali dia melakukan kebijakan karena dasarnya itu politis. Bisa juga kan? Kedua, ada tuntutan ekonomi. Nah, yang ketiganya mungkin karena juga tekanan-tekanan yang lain lah barangkali ya, saya tidak tahu. Tapi ada juga yang karena mungkin sudah melalui kajian-kajian penelitian. Tapi sebagian besar kita itu kurang sekali memperhatikan hasil-hasil penelitian. Padahal mestinya ya penelitian itu diutamakan. Karena satu kebijakan yang tidak didasari oleh
hasil kajian ilmiah yang sahih itu ya akhirnya seperti itu. Hasilnya ya tidak optimal atau justru malah akan merusak lingkungan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya yang pembukaan lahan dengan kanalisasi untuk lahan gambut ya, kanalisasi itu kurang mempertimbangkan kaidah-kaidah penelitian ilmu pengetahuan. Dia lebih didesak oleh kepentingan perekonomian, mudah, cepat. Nah, ini kan akhirnya kadang-kadang ilmu pengetahuan juga dikalahkan oleh bisnis. Pemanfaatan lingkungan hidup perlu menyertakan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. KLHS harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu yang menekankan pendekatan telaah dampak lingkungan dan pendekatan keberlanjutan. Kita peneliti ya paling kalau dalam publikasi, tulisan, begitu dalam forum-forum komunikasi kita sampaikan, ya itu saja, karena kan peneliti kewajibannya rekomendasi. Scientific authority itu dalam hal ini yang diketuai oleh LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu yang berkewajiban dan bertanggung jawab tentang kemajuan ilmu pengetahuan, gitu ya. Kita itu kewajibannya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Nah, masalah pemerintah itu akan menerima rekomendasi dari hasil kajian-kajian peneliti ini apa tidak, itu adalah kebijakan pemerintah. Karena tadi kan saya katakan, kebijakan pemerintah bisa didasari karena politik, bisa didasari karena ekonomi, bisa didasari karena mungkin permasalahan sosial dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu harus ada kajian ilmiahnya. Tidak bisa, kan ada ininya. Kecuali kalau memang pemerintah memanggil kepada kita peneliti untuk melakukan kajian-kajian yang langsung mengatasi permasalahan pemerintah, kita lakukan. Tapi sebenarnya secara tidak langsung, sebenarnya kita peneliti itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk menjawab pemerintah. Hanya kadang-kadang pemerintah, ya mohon tanda kutip ya, tidak semua itu bisa diterima, karena kadang-kadang ya mohon maaf, pemerintah kita atau orang kita lah itu lebih percaya kepada orang asing. Wah, kalau ada peneliti asing langsung apapun diterima gitu. Tapi kalau pemerintah kita kurang, peneliti kita kurang. Ilmu pengetahuan adalah juga bagian dari kehidupan itu. Nah, kalau kita mengikuti betul-betul kaidah ilmu pengetahuan, mudah-mudahan proses kehancuran akan bisa lebih dijaga. Ini yang ingin saya pesankan kepada kita semua, bahwa kita hidup itu membutuhkan layanan lingkungan, dan lingkungan itu sangat menentukan ke depan hidup kita itu seperti apa. Oleh karena itu kita ya harus ramah lingkungan, harus peduli dengan lingkungan, terus hati-hati dalam memanfaatkan lingkungan, efisien dalam memanfaatkan lingkungan.